Banggalah punya teman kayak Amer gitu. Walaupun gue sedih kehilangan dia, tapi gue bangga. Apa kata-kata terakhir dari Amer ke lu, Kir? Mer, kalau lu udah di surga, jangan sombong-sombong. Tengokin apa sahabat lu, ya walaupun cuma lewat mimpi lah, gue bilang gitu kan. Dan makasih banyak, Mer. Gue beruntung punya sahabat kayak lu. Lu bukan cuma nyenengin gue selama lu hidup, tapi lu juga nenangin gue, nyelamatin. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ke 3 gue harus mengikhlaskan sahabat terbaik gue, Muhammad Amr Azikra bin Muhammad Arifin Ilham, ya Amr. Dan banyak banget ya yang nanya sebenarnya sedekat apa sih Kir gitu, dan gimana sih persahabatan kalian tuh gitu. Tapi jujur di antara sahabat-sahabat gue gitu ya, sahabat terbaik gue Amar. Kenapa? Ya nantilah gue ceritain sambil jadi gue mau jawabin nih pertanyaan dari netizen, dari orang-orang, gimana tentang Amar gitu ya. Jadi sebenarnya gue baru lumayan kuat nih hari ini. Gue baru lumayan kuat ngomong banyak tentang Amir tuh hari ini gitu, karena jujur sehari 2 hari kemarin gue tuh nahan banget, pengen sebenarnya sendiri dulu gitu. Tapi ya Amir juga bilang kan, bilang ke kita, ke istrinya, ke kerabatnya juga, Kir, gue pengen ketika gue mati nama gue masih hidup ya. Makanya dari kemarin ya gue bela-belain lah ketemu sama wartawan, terus mengenang memori Amir juga di televisi gitu. Walaupun gue sebenarnya nggak kuat, tapi ya ini gue lakuin ya buat Amir gitu, karena banyak banget yang bisa dicontoh dari Amr tuh. Dia tuh temen yang menyenangkan tapi juga menyelamatkan gitu. Banyak lah gitu ya. Masa muda kan kita tahu sendiri kan berapa banyak godaan. Nah dia tuh temen yang bisa nyenengin tapi bisa nyelamatin juga dari godaan-godaan di masa muda. Oke. Gue gak kuat kalau cerita banyak tentang dia, jadi langsung aja. By the way, ini semoga jadi contoh ya. Persahabatan gue sama Amr, pertemanan ini sebenarnya gue nggak terlalu kuat juga untuk ceritain persahabatan gue sama Amr, karena jujur masih gue setiap ngomongin Amr, setiap inget Amr, setiap lewat kadang postingan Amr, gue masih berat lah gitu. Tapi oke, gue coba, karena kita juga nggak boleh berlarut-larut. Tapi gue bangga juga sih, banggalah punya teman kayak Amr gitu. Walaupun gue sedih kehilangan dia, tapi gue bangga. Dia, pencapaian dia selama hidup sampai dengan meninggal selalu ya, dia nggak pernah neko-neko anaknya, selalu nyenengin orang. Bahkan gue bisa bilang Amr adalah sahabat yang nggak pernah nyakitin gue. Kalau gue mungkin ya, sekali 2 kali ya, tapi Amr tuh sahabat yang selalu nyenengin. Bahkan dulu ketika pertama gue syuting masih ngerintis gitu ya, dia kadang suka ngasih lah nih Kir buat makan lokasi syuting gitu kan. Kadang gue juga ongkosnya kurang tuh, honor belum dibayar gitu, dia ngasih gitu ya. Dan dia satu-satunya temen tuh nggak pernah matahin gue. Kadang gue kan punya teman-teman yang mereka gue kan orang agama juga, tapi gue juga di entertain gitu. Jadi kadang ada teman-teman gue yang seujon gitu, ngapain lu jadi artis gitu, ngapain lu sama yang bukan muhrim gini gitu. Tapi Amr tuh selalu yang tenang Kir gitu, gue kan paham lu gitu, gue support lu pokoknya, kata dia gitu. Lu nggak kayak yang orang-orang bilang kok, kata dia. Dan kata dia, ya gue juga tahu lah niat lu apa di entertain, kan buat dakwah juga. Udah lu nggak apa-apa, lu terkenal aja, cari fans sebanyak-banyaknya, ntar kita dakwahin fans lu, kata dia gitu kan. Aduh, Amir tuh apa ya, luar biasa banget. Gue dulu ngiranya temenan sama anak kiai, wah diajak sholat ngaji mulu nih, ternyata enggak gitu. Dia anaknya asik. Dulu kan kita kenalnya masih 15 tahun gitu ya, gue diajak main game, main PS sama dia. Tapi tetap kalau lagi sholat, yuk Kir sholat ke masjid. Tapi kita disenangin dulu gitu sebelumnya. Aduh itu tuh, Amir tuh apa ya, dia seru banget anaknya, tapi juga perhatian banget gitu. Nantilah seiring dengan gue jawabin pertanyaan, semoga keluar ya tentang apapun itu. Kata nih Zira, istrinya Amr, komen,
Jadi istri Amr, keluarganya Amr, semua tuh udah gue anggap bener-bener kayak keluarga gue sendiri juga gitu. Saking deketnya gitu. Dari kecil gue tuh sama Amr tuh dari Abi Arifin masih ada, bayangin dari umur 15 tahun, Amr masih imut, gue masih imut gitu ya. Dulu kalau sholat subuh dibangunin sama Ustaz Arifin Ilham gitu. Tidurnya di kamar Ustaz Arifin Ilham gitu lah. Di masjid tuh ya, di kamar Ustaz Arifin Ilham, terus Ustaz Arifin Ilham mau imam dibangunin gitu. Wah lucu deh. Terus dikenalin sama Amr, nih Abi teman Amr, Syakir gitu gini. Keluarga Amr semuanya buat gue adalah keluarga gue juga gitu. Tuh kata Zira, ceritain Kir semuanya. Ceritain Kir semua. Bismillah ya, semoga gue kuat-kuatin deh. Karena gue juga gue gak mau, gue dari kemarin tuh di TV, di wartawan, nahan banget nangis depan kamera. Nangisnya sendiri pas di kamar. Gue gak mau lah ntar jadi dikiranya drama atau apa, padahal emang bener. Gimana sih, gue tuh kan ngerantau dari dulu ya, jadi Amr tuh udah kayak abang, udah kayak adik juga gitu. Kadang jadi kakak, kadang jadi adik gitu ya kan. Gue kan ngerantau dulu jauh dari orang tua. Terus sebelum gue juga sama Habib, ya memang gue sama Amr gitu. Jadi buat gue Amr tuh keluarga banget gitu. Makanya gue sedih lah gitu. Dulu kan saat jauh dari orang tua, dia yang nemenin gitu. Oke, pertanyaan pertama. Beliau meninggal sebab sakit apa Kir? Detailnya. Penasaran sampai sekarang secepat itu. Amr tuh meninggal sebab sakit liver ya, sama infeksi paru-paru. Dan itu baru bukan udah lama gitu. Jadi ya liver tuh kan sebenarnya ya kurang tidur, kecapean, terus pikiran juga gitu ya kan. Dan ya kita tahu lah setelah Ustaz Arifin Ilham meninggal, sebagian besar tanggung jawabnya itu dipegang oleh Amr yang memang ya sama gayanya seperti abinya gitu. Jadi sebagian besar, hampir setengahnya atau sebagian besar tanggung jawab abinya dari urusan pesantren. Terus dia kan juga pasti ikut mikirin tuh bisnisnya gimana, santri-santrinya gimana. Ya, jadi wajar kalau mungkin jadi kecapean atau apa. Dan infeksi paru-paru juga. Amr kan kamarnya tuh dingin banget. Gue kalau tidur di kamar Amr pasti gue kecilin AC-nya. Kadang kalau tidur gue matiin AC-nya. Dingin banget. Dia kan tebal banget kulitnya, kuat tuh. Nah, jadi ada infeksi paru-paru dan liver gitu. Dan itu Amr tuh nggak lama. Dari kritisnya sampai meninggalnya ya kayak dipermudah gitu sakaratul mautnya. Gue dengar kabarnya kritis sore, ketika maghrib, Isya sempat berhenti jantungnya, dipompa, ada lagi jantungnya sampai jam 1 malam. Amr kemudian ya udah tit gitu udah. Akhirnya udah meninggal. Dan gue dapet kabar itu ya, dari Zira juga. Gue bilang kalau ada apa-apa kabarin Amr perkembangannya. Terus pas dikabarin Amr meninggal, lemes. Sampai pas ngeliat mayatnya tuh masih gue panggil, Mer, jawab Mer, bangun. Sampai gue gituin, ya Allah Mer, lu beneran nih gitu. Sampai gue bilang gitu kan di kuping, Allah Mer, cepet banget sih Mer. Udah habis itu gue doain. Itulah, jadi dia sakitnya liver dan infeksi paru-paru. Makanya gue juga sekarang nggak boleh terlalu kecapean, nggak boleh terlalu pikiran juga kan. Kangen bercandaan Amir nggak? Gue kangen pas dia nge-live, apalagi jawab-jawabin orang ngakak. Lu kangen gak? Amir tuh ada aja gitu ya. Jawaban dia tuh yang bikin orang seneng, yang bikin lucu gitu. Hal terkocak apa yang pernah kalian lakuin dan ibadah yang dilakuin Amir yang kita nggak tahu? Ibadah yang dilakuin Amir yang kita nggak tahu. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya, tapi ini udah banyak dikasih tahu. Jadi dia tuh ketika dari mudanya udah lama, udah berapa bulan ini gitu, akhir-akhir hidupnya dia selalu setiap Jumat tuh bagiin makanan buat orang kampung setiap Jumat. Tapi itu banyak yang tahu sih. Nah kalau ibadah Amir yang nggak banyak orang tahu, ya dia sholat subuh jamaahnya nggak pernah tinggal gitu. Tapi itu santri-santrinya juga tahu sih. Amir itu Amir suka sedekah, ya. Itu yang mungkin yang banyak orang tahu. Coba ya tanya temen-temennya. Kadang dia suka iseng. Bagi nomor rekening dulu dong. Ngapain Mer gitu. Udah siniin. Dari transfer sama dia. Ini ya buat jajan. Dulu dari dia punya duit nggak terlalu gede. Dari transfer 100.000. Kadang ya gue juga pas syuting kan. Kadang transferin sama dia. Ini buat makan lu jangan telat makan. Udah kayak pacar dulu gue sama dia. Udah
Terus sampai dia, wah sekarang udah sukses, sudah punya bisnis apa. Terkadang iseng dia sprint gue 1 juta. Ya, walaupun buat kita kan ya 1.500.000 kan. Ya, tapi bukan itunya kita lihat. Tapi aja di teman gue, ingat aja gitu. Jadi dia orang suka banget sedekah. Ntar tiba-tiba sedekah ke siapa yang kita nggak tahu gitu. Dan ya dia kalau di kamar sih, kalau di kamar dia suka baca buku. Dia sama nonton kalau dia. Kemudian nonton film, baca buku. Ya pada umumnya anak muda, cuman dia sholat jamaah gak pernah tinggal. Terus zikir, ya baca Quran, sama dakwah sama sodakohnya dia. Itu sih. Dia selalu dakwah gitu. Usia berapa saat Kak Amir dipanggil kemarin? Pas dia 20 tahun. Padahal 21 Desember ini dia ulang tahun lah yang ke-21. Tapi kemarin dipanggil duluan. Sikap yang paling sabarnya Amir dalam hal apa, Kir? Dia punya temen gue aja dan selalu nerima gue dalam keadaan seburuk apapun, sengeselin apapun, sesusah apapun. Itu udah sebuah kesabaran yang keren kalau menurut gue. Apa kata-kata terakhir dari Amir ke lu, Kir? Ya, kata-kata Amir terakhir buat gue ya itu yang video yang kalian lihat nih. Sahabatku Syakir, doain di paru-paru gue ada masalah. Maafin kalau ada salah. Doain Kir ya. Semoga bisa ketemu lagi. Itu gue nggak tahu ternyata itu adalah kata-kata terakhir dari dia. Minta maaf terus bilang semoga ketemu lagi ya, Kir. Itu ya, itu ternyata yang terakhir ya. Itulah kata-kata terakhir. Dia minta maaf dulu sama gue gitu. Padahal gue bilang ya, padahal yang banyak salah gue. Oke. Pas mimpi kemarin gimana? Oh ya, jadi kemarin tuh gue tuh pas nguburin gue bilang sama Mer, lu kalau udah di surga jangan sombong-sombong. Jangan sombong, tengokin apa sahabat lu. Kan gue bilang kan, Mer kalau lu udah di surga jangan sombong-sombong. Tengokin apa sahabat lu, ya walaupun cuma lewat mimpi lah, gue bilang gitu kan. Jangan keenakan di surga lupa sama temen. Gue bilang gitu. Tengokin lah gue walaupun cuma lewat mimpi. Ingetin gue kalau gue lagi salah, hibur gue kalau lagi gue sedih. Akhirnya gak lama gue pulang, emang gue belum mandi juga tuh, masih ada tanda-tanda kuburannya Amr. Gue tidur, mimpi. Ya karena saking kangennya kali, alhamdulillah tuh seneng. Tapi gue jadi kayak memori gue dari pertama ketemu sampai akhir dia, sampai akhir hayat dia, sampai gue nguburin. Terus terakhir ketika kuburannya udah rapi gitu, dia udah dikubur, dia kayak ada gitu di atas kuburan, terus ngeliat gue senyum gitu, senyum khas dia gitu kan. Udah bangun gue, pas bangun Allah, kehibur banget ngeliat senyum dia gitu. Tapi ya jadi kangen lagi. Akhirnya ya udah gitu, makin kangen waktu itu pas bangun tidur. Impian bareng Amir yang belum kesampaian apa, Kir? Honeymoon bareng. Honeymoon bareng, jadi Kir buruan apa gitu dia nikah. Ntar kan seru tuh anak-anak kita main bareng gitu, istri kita beda main bareng. Itu dulu. Ya itu sih candaan kita gitu, cuman banyak juga gitu. Ya kita dulu pengen dakwahin anak muda gitu ya kan. Ya itulah impian bareng Amir yang belum kesampaian, ya itu honeymoon bareng. Dan terakhir dia ngajak umroh bareng tuh nggak salah. Terakhir ngajak umroh bareng tapi nggak sempet, dia udah meninggal duluan. Gimana awal ketemu almarhum? Amr tuh dulu lucu deh. Dia kan jadi dulu gue punya restoran keluarga gitu kan. Jadi dia tuh mau datang di acara itu gitu karena mau ketemu gue juga waktu itu. Dia datang ke acara itu, terus pas gue datang coba deh kayak, oh ini Syakir gitu. Wah, akhirnya ketemu juga gitu. Ana nonton film ente tuh kata dia gitu kan. Sumpah gue nggak kata dia. Ana tuh masih Ana dia. Ana apa gue gitu. Gue kata dia, gue tuh hampir jarang banget nonton film Indonesia nangis, tapi gue nonton film lu nangis gue, kata dia gitu kan. Emang film gue pertama waktu itu Surga Menanti, agak sedih emang. Oh ya gitu terus ngobrol bercanda. Wah ternyata asik nih anak. Main dong ke ini gini. Ya udah gue bilang, ya udah ntar gue main gitu. Udah tuh main. Jadi awal ketemu gitu. Awal ketemu Amir ngefans sama gue. Tapi sekarang gue yang jadi ngefans sama Amir. Gue jadi pengen
punya meninggal yang baik kayak Amir. Luar biasa. Satu kalimat dari Bang Amir yang gak terlupakan. Nih ya, coba. Kayaknya seru deh baca-bacain chatan gue sama Amir. Kita pengen banget undang Habib Hasan. Terus Kir. Ya, men.